Previously on the 100. Earth isn't coming back. Meet Planet Alpha. All right, let's load up. God, I hate sending you to the ground. Do save us all. An exploratory team down there. So any guesses where all the people went? Clark, did you read this? The stars align and the force wakes. It's time to run away. For 2 days, heaven is hell. And This time, you die, not me. Murphy! friends become foes. You're gonna kill him. John, wake up. What is this? Are you This is close to where they landed. Spread out. here to take us home? Isn't this your home? Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 3 berjudul The Children of Gabriel. Clark mencoba untuk menenangkan para pemimpin Sanctum untuk membiarkan orang-orangnya tetap tinggal. Sementara itu, Bellamy, Echo, dan Octavia menemukan ancaman baru saat menjalankan misi untuk mengambil kapal pengangkut. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dibuka saat Clark mencoba berbicara dengan anak-anak. Tiba-tiba sekelompok besar pria dan wanita datang. Ketika mereka melihat kelompok Clark, mereka menyuruh anak-anak itu untuk menjauh dari kelompok Clark. Orang-orang dewasa tampak sangat tertarik untuk melindungi seorang gadis bernama Rose. Salah satu dari mereka bertanya kepada Kelly di mana keluarganya, dan Kelly memberitahunya bahwa kelompok Bellamy yang telah membunuhnya. Murphy kemudian mulai tersedak karena racun di tubuhnya. Clark memohon agar mereka membantu Murphy, tapi sudah terlambat. Russell Blackburn, pemimpin yang tampak mendekat dari kerumunan untuk melihat kondisi Murphy. Dia menyatakan Murphy sudah mati, tapi untungnya Murphy tidak benar-benar mati. Dia kemudian memanggil seorang pria bernama Kellyan dan mengatakan bahwa Murphy terkena racun akibat gerhana. Kellyan mengeluarkan seekor ular dan membiarkannya menggigit Murphy. Racun ular menetralkan efek racun gerhana dan menghidupkan kembali Murphy. Russell menjelaskan bahwa ular itu ditemukan di awal-awal terjadinya gerhana matahari. Racunnya membuat roh seorang pria bernama Gabriel percaya bisa berjalan di atas air. Saat ular menggigitnya, racun dari gerhana tidak akan berpengaruh. Kemudian Russell memerintahkan kelompok Clark untuk dikurung. Saat Clark dan yang lain berada di sebuah ruangan, Delilah dan para pengawal datang untuk memberi minum. Minuman tersebut sangat luar biasa rasanya. Mereka menamakan Joe diambil dari nama Josephine Prem. Mereka secara bersamaan mengatakan "Hallowed be her name" ketika nama Josephine disebutkan. Kemudian Clark bertanya siapa Prem itu. Delilah menjelaskan Sanctum diduduki oleh orang-orang dari bumi, sekitar 4 keluarga yang disebut The Prem, dan darah mereka masih dikenang. Tiba-tiba seseorang yang disebut The Prem tiba. Dia adalah Russell dan semua orang memberi hormat. Russell bertanya siapa di antara mereka yang menjadi pilot. Beberapa penjaga segera akan membawa Riven, namun Russell menghentikannya karena dia tidak menyuruh untuk membawanya. Clark tahu jika itu karena kejadian di pesawat induk. Clark menyebutkan bahwa orang-orang Russell telah mencuri pesawatnya dan mendarat di kapal induk dengan paksa. Oleh karena itu, orang-orang Clark membunuh keluarga Kelly hanya untuk membela diri. Kelly menyela karena Clark tidak ada di tempat kejadian. Dia mengatakan bahwa mereka tidak menyakiti siapapun. Kemudian Russell bertanya siapa nama Clark. Clark memberitahunya dan bertanya balik. Seorang wanita memberitahu Clark bahwa pria yang dihadapannya adalah Russell Blackburn, keturunan ke-7 dari penemu Sanctum, dan Clark harus tunduk. Tapi Clark tidak akan tunduk.
Sebelum mencari tahu apa yang harus dilakukan, Russell memberitahu mereka untuk membawa kapal pengangkut ke Sanctum karena ada sesuatu yang lebih buruk dari psikosis yang disebabkan oleh gerhana di luar perisai radiasi. Dan lebih buruknya, kelompok lain akan senang mendapatkan senjata yang ada di pesawat pengangkut. Russell memerintahkan Kelly untuk pergi dengan beberapa orang Clark. Awalnya Kelly tidak setuju, keluarganya hanya mencuri kapal karena mereka terlambat dan tidak bisa kembali ke tempat perlindungan gerhana tepat waktu. Abby segera menarik Clark dan memberitahu bahwa Maddie juga berada di kapal pengangkut. Clark kaget karena ibunya telah membangunkan Maddie. Setelah itu, Bellamy, Echo, dan Octavia pergi bersama Riven untuk memindahkan kapal. Sementara Clark ditinggal untuk mendiskusikan masa depan orang-orangnya dengan Russell. Sementara itu di kapal pengangkut, Gaia mengajari Maddie cara mendengarkan suara para komandan sebelumnya. Maddie mengatakan bahwa Clark sedang membutuhkan bantuannya. Selain itu di mimpi Maddie ada satu komandan yang membuatnya takut. Dengan satu mata bekas lukanya seperti garis pada peta. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Maddie dan Gaia mengidentifikasi dia sebagai Sedida atau komandan kegelapan. Gaia meminta Maddie untuk menolaknya. Dia sudah bilang Flame akan menguatkan setiap komandan, ruang untuk kebaikan dan kejahatan. Para komandan berjuang untuk kebaikan Maddie. Itulah sebabnya mereka harus terus berlatih setiap hari. Dioza duduk di sebelah mereka sambil tertawa. Dia merasa itu menyedihkan karena Maddie masih anak-anak dan Gaia menjadikannya yang paling penting. Tiba-tiba Dioza berdiri melemparkan pisau ke arah semak-semak dan mengenai seseorang yang memakai topeng. Dan orang-orang bertopeng lainnya menyerang mereka dengan panah lumpuh. Saat Clark berdiri memandangi teman-temannya yang bergerak menuju keluar perisai, seekor anjing mendekatinya. Tidak lama Russell datang dan mengatakan bahwa anjing itu Gina. Perisai radiasi membuat mereka tetap aman selama 200 tahun. Russell ingin tahu bagaimana Clark bisa melewatinya. Clark memberitahunya bahwa pilot dari Aegis 4 yaitu Shaw tahu kode pembatasnya. Namun perisai radiasi telah membunuhnya setelah menyelamatkan Clark dan juga teman-temannya. Russell berterima kasih dan berniat akan menghapus kodenya. Russell yakin Clark akan menyukai tempat itu, tapi dia belum memutuskan. Mereka akan membicarakannya saat makan malam di istana nanti. Di sisi lain, Kelly memperingatkan semua orang karena ada sesuatu dan kelompok orang di hutan yang ingin membunuh mereka. Jika salah satu tertinggal maka akan mati. Seorang penjaga menembakkan ke atas menunjukkan Sanctum berada di dalam kubah dan pintu perisai terbuka. Clark kembali ke tempat Abby dan juga yang lain. Murphy tiba-tiba terbangun dan bertingkah aneh. Dia merasa dirinya sudah mati dan berpikir dirinya berada di neraka. Emory segera menenangkan Murphy bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Jordan menemui Delilah yang berada di atap sedang melakukan tarian Tai Chi. Begitu juga dengan penghuni lain. Demi kemuliaan dan rahmat para The Prime, dengan tujuan semoga hati mereka dipenuhi dengan cinta dan cahaya seperti yang mereka cintai. Delilah memberitahu Jordan bahwa besok dia akan secara resmi menjadi bangsawan setelah upacara peringatannya yang akan datang, di mana dia akan menjadi pria yang ketujuh. Clark bersama Cassius datang dan meminta Jordan untuk kembali dan mematuhi aturan. Cassius kembali ke dalam sesuai perintah Delilah, sementara Clark juga kembali setelah Jordan memberi kode untuk tidak mengganggunya. Delilah tahu Russell menyukai Clark. Dia cukup hebat. Di samping itu Jordan besar dengan cerita Clark. Delilah menyukai cerita dan meminta Jordan untuk menceritakan kisahnya. Dan Jordan mulai dengan menceritakan semua yang dia ceritakan tentang Clark ketika tumbuh dewasa. Di kapal pengangkut, para penyerang bertopeng yang menyebut diri mereka anak-anak Gabriel mulai mencuri senjata dari dalam kapal. Mereka segera kembali ke posisi karena bulan kedua akan segera tiba. Dioza mengungkapkan kepada Maddie bahwa dia sebenarnya tidak lumpuh karena anak panahnya mengenai rompinya. Dia meminta Maddie berkedip untuk menunjukkan berapa banyak orang di sana sehingga dia bisa membuatnya bergerak dan membunuh mereka semua. Anak-anak Gabriel mulai memotong kepala dari tubuh 3 Prime yang mati, yaitu rekan tim Kelly yang terbunuh di dalam kapal.
Mereka membawa 3 kepala tersebut dan berteriak The Prime harus mati. Kelompok Bellamy mendengar teriakan itu dan mereka terlambat. Para pengawal meminta untuk membatalkan misi, namun Bellamy dan kawan-kawan memilih untuk terus menuju ke kapal. Sementara itu, Murphy dan yang lain sedang menikmati minuman bersama dengan Delilah. Mereka dikejutkan kedatangan Clark yang mengenakan gaun sehingga terlihat sangat cantik. Clark bersiap untuk makan malam bersama Russell. Jika dia tidak meyakinkan Russell untuk membiarkan mereka tinggal, mereka akan mati di bulan yang tidak mereka ketahui. Abby menyarankan Clark untuk tidak mengungkit apapun yang telah dia lakukan di bumi untuk menghindari membahayakan peluang mereka untuk tinggal di Sanctum. Clark berjalan menuju sebuah ruangan untuk makan malam bersama Russell dan juga istrinya. Selama makan malam, Russell dan istrinya Simone memberitahu Clark tentang masa lalu dan kesetiaannya saat Clark mencoba meyakinkan mereka untuk membiarkan orang-orangnya tinggal. Sayangnya ternyata Jordan telah memberitahu Delilah tentang semua orang yang dibunuh Clark di bumi dan Delilah sudah memberitahu Russell tentang hal itu. Clark membela diri, dia melakukan itu semua untuk melindungi orang-orangnya, tetapi mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua. Russell khawatir Clark bisa berbalik melawan mereka karena mereka bukan orang-orangnya. Kelly juga sudah memberitahu Russell tentang ada 400 lebih orang-orang Clark tertidur di dalam pesawat induk, di antaranya prajurit, pencuri, dan pembunuh. Jadi dia menolak permintaan Clark untuk tinggal di Sanctum. Beberapa anak buah Gabriel masih berada di dekat kapal, sementara yang lain masuk ke dalam perisai untuk mengambil host atau tuan rumah sebelum bulan kedua. Dengan bulan kedua yang mendekat dengan cepat, Tos salah satu pemimpin mendesak mereka untuk segera pergi, tetapi yang lain ingin menunggu kedua teman mereka yang masih berada di dalam perisai. Tos mendesak mereka untuk mengambil kemenangan dan pergi karena mereka sudah mendapatkan kepala Prime dan senjata dari dalam kapal. Saat Tos pergi meninggalkan kapal, kelompok Bellamy tiba untuk menyelamatkan teman-teman mereka di kapal pengangkut. Bellamy ingin menunggu sampai Tos pergi dengan senjata, namun Octavia tidak mau menunggu. Dia segera pergi untuk merebut senjatanya kembali, tetapi dia menyentuh sebuah tanda sehingga anak buah Gabriel menyadari kedatangannya. Octavia segera berlari dan dalam hitungan detik dia membunuh semua anak buah Gabriel yang tersisa di tempat kejadian. Diyoza bangkit dan menembak satu orang yang tersisa. Bellamy kecewa pada Octavia karena membunuh semua orang-orang itu. Mereka segera membawa Gaia dan Maddie masuk ke dalam kapal. Diyoza memberitahu Bellamy orang-orang bertopeng telah membicarakan tentang bulan kedua. Bellamy kemudian mengusir Octavia keluar dari kapal dan memaksanya untuk tetap sendirian. Bellamy juga mengeklaim bahwa saudara perempuannya sudah lama mati. Jordan kembali menemui Delilah di atap yang sedang memandangi bulan kedua. Delilah menciumnya dan Jordan sedikit terkejut karena ini pertama kali Jordan berciuman. Delilah mendorongnya hingga berbaring dan menunjukkan bagian tubuhnya kepada Jordan. Namun tiba-tiba anak-anak Gabriel yang ada di dalam perisai tiba di kastil. Dia menyerang Delilah dengan panah lumpuh dan memukul Jordan. Sementara itu Clark memberitahu Abby dan yang lain bahwa Jordan telah menceritakan semuanya kepada Delilah. Dia menyusul ke atap dan menemukan Jordan yang sedang pingsan. Mereka melihat anak buah Gabriel telah membawa Delilah pergi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Clark bersama Cassius segera menyusul untuk menyelamatkan Delilah. Cassius harus memperingatkan Russell sedangkan Clark terus mencari Delilah. Clark melihat seseorang yang membawa Delilah dan segera mengejarnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan Delilah, tetapi tangannya terluka dan mulai berdarah. Seseorang tersebut menyadari bahwa Clark berdarah hitam. Tidak lama Russell datang dan membuat seseorang itu kabur. Russell memperhatikan bahwa darah Clark berwarna hitam dan menyimpulkan bahwa dia adalah darah bangsawan sama seperti mereka. Russell kemudian meminta Cassius untuk menyuruh penjaga memeriksa Rose dan menyuruh Kellyanne untuk membawa tasnya ke rumah kaca. Meskipun semua pemukim Sanctum asli adalah darah hitam, tapi hanya sedikit yang mewarisi darah tersebut. Beberapa yang memilikinya diperlakukan sebagai bangsawan. Russell mengiris jarinya dan menunjukkan bahwa dia dan Clark memiliki darah yang sama.
Itulah sebabnya anak-anak Gabriel mengincar Delilah dan Rose karena mereka memiliki darah bangsawan. Hal ini membuat Clark menjadi targetnya juga. Miranda dan Jed datang dan memberitahu Russell bahwa anak-anak Gabriel juga membawa Rose. Anak-anak Gabriel tidak menerobos perisai, tapi anak-anak Gabriel tahu bahwa mereka akan memindahkan pesawat. Anak-anak Gabriel menunggu mereka mematikan perisai saat menjemput keluarga Kelly. Russell tahu Rose masih berada di Sanctum dan akan segera mencarinya. Tiba-tiba mereka mendengar pesawat Gagarin telah meluncur dan bersiap memasuki perisai. Ini adalah rencana anak-anak Gabriel selama ini ketika tahu mereka akan mematikan perisai dan anak-anak Gabriel bisa masuk. Russell tahu bahwa Rose telah diculik dan menyusun tim untuk mengejarnya. Clark dan yang lain sekarang tahu bahwa pendiri Elegies 3 adalah seorang Nightblood dan mereka tahu secara turun-temurun termasuk putri Clark yaitu Maddie. Mereka tidak akan memberitahu Russell tentang Maddie yang juga memiliki darah hitam kecuali Jordan sudah menceritakannya. Jordan mengaku dia tidak mengatakan soal Maddie dan dia hanya bersikap ramah. Dia pun menyadari bahwa dialah alasan kenapa Russell mengusir mereka dari Sanctum. Tidak lama Maddie, Bellamy dan yang lain datang. Clark senang bisa bertemu lagi dengan Maddie. Russell juga datang melihat bahwa Clark memiliki darah bangsawan dan membantu menyelamatkan Delilah. Russell berubah pikiran dan mengizinkan Clark dan orang-orangnya untuk tinggal di Sanctum selama mereka tidak membawa lebih banyak orang. Mereka juga menawarkan untuk membantu Diyoza melewati kehamilannya, namun ketika Maddie menyebutkan nama Diyoza, mereka langsung memutuskan untuk mengusirnya. Mereka mengatakan bahwa Diyoza dikenal sebagai salah satu teroris terburuk dalam sejarah. Mereka memaksanya untuk pergi dan tinggal di luar perisai Inner Sanctum. Di hutan, Tos menunjukkan 3 kepala kepada Gabriel yang berpura-pura menjadi Xavier dan mengatakan tinggal 9 lagi. Setelah berhasil menculik Rose, mereka melapor bahwa mereka kehilangan Delilah karena tuan rumah yang baru mencegahnya sebelum dia bisa pergi. Xavier tidak mengerti apa yang dimaksud tuan rumah yang baru. Mereka menjelaskan bahwa ada orang bumi yang berdarah hitam dan mereka melihatnya sendiri. Saat Xavier menanyakan di mana anak-anak yang lain, tiba-tiba Octavia muncul. Sebelum Octavia dapat menyerang mereka, mereka memanfaatkan tanaman beracun untuk melumpuhkannya. Setelah itu, mereka akan bersiap untuk bergerak. Mereka puas dengan pekerjaan mereka hari ini karena telah mengambil 3 kepala Prem, setumpuk senjata, anak berdarah hitam, dan seorang gadis dari bumi. Mereka berharap ini akan membuat yang mereka sebut orang tua menjadi terkesan. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 6 episode 3. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.